Itu orangnya sakit mata. Pas melihat begitu enak betul. Nusa itu Pak, ada orang punya kolam, airnya jernih, ikannya banyak, lihat itu jadi senang betul. Itu pemandangan dari ciptaan Allah, karena itu ikan yang diciptakan juga Allah. Senangnya kita lihat, ya kan? Apalagi ikannya yang bagus-bagus itu, bagus. Masya Allah. Pemandangan kita lihat subhanallah, itu baru di dunia. Jangan dibandingkan dengan di akhirat. Diperlihatkan surga sebelum mati, ketika sakaratul maut, sebelum mati, ketika sakaratul maut, berkat banyak membaca sholawat diperlihatkan Allah. Masya Allah, tidak ada apa-apanya pemandangan yang bagus-bagus di Indonesia ini. Indonesia ini kan surga kata orang, bagus-bagus pemandangan. Betul, itu air terjunnya ada, lautnya ada, hutannya ada, apa yang nggak ada di Indonesia? Semua ada. Negara kaya, nggak tahu kemana kayanya itu. Subhanallah, ramai orang tanam investasi di Indonesia karena keuntungannya berlimpah. Yang punya kapital enaknya, garap, batu bara, kata pemerintah kerjasama dengan negara mana misalnya, dia siap sekian ratus miliar dolar umpama, nanti bagi hasil dikeruginya dia dapat untung, bisa dapat untung juga. Kan bagi yang punya kapital, yang tidak punya kapital melihat aja tiap hari lewat di Mahakam situ, bukan punya kita. Nah itu, mudah-mudahan kalau rajin membaca sholawat sebelum meninggal, Allah perlihatkan surga. Kalau Allah perlihatkan surga, meskipun sakaratul maut itu ditarik roh kita kayak dikuliti gitu ya, sakitnya minta ampun, tapi dengan melihat surga tersenyum, ya selamat sudah. Tapi Pak, kalau sakaratul maut yang diperlihatkan Allah neraka, sudah sakit, ke situ kamu kembali memberontak. Kalau bisa Israel dibokol kayak abang pukul Israel. Iya, Israel aja marah, ini kesempatan kan ini udah lama saya tunggu kata Israel. Sekarang bersikat kamu, tariknya dengan paksa Israel. Tidak ada tawar menawar, marah dia, bengis dia. Itu kalau orang yang maksiat. Tapi sebaliknya kalau orang yang baik, lemah lembut, malaikat itu yang lain banyak menyambut. Sudah kita pernah bahas itu, banyak menyambut malaikat itu ketika kita mau pulang kembali kepada Allah. Melihat malaikat, melihat surga, aduh, apalagi melihat surga diperlihatkan bidadari, tambahnya lagi sih. Mau betul ya bidadari, melihat kacau ini. Ada istri waktu sakaratul maut tak peduli lagi sudah itu, malah ada bidadari. Minta maaf ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu juga nanti dapat bidadara kok, aman bu. Bidadara suami ganteng, para suami di dunia. Tapi nanti di akhirat itu tak ada lagi rasa cemburu. Suami aku diambil bidadari, sakit hatinya tidak ada begitu tuh. Kalau masih ada sakit hati itu di dunia, gimana Allah mengatur itu? Allah Maha Kuasa, kun fayakun, nyaman aja hati itu, perasaan tidak apa-apa lah. Saya juga nyaman di dunia, di surga. Tidak ada iri-irian itu, tidak ada lagi, dihapus. Sifat-sifat yang jelek itu dihilangkan. Karena sifat itu bisa jadi rusak kita di dunia ini. Tapi ada ibu-ibu tuh ngomong, nanti kalau kita masuk surga ya, janji sama aku aja, jangan ambil sama bidadari. Maunya kayak gitu kayak apa? Allah kan memberi layanan di sana. Sama aku aja ya, jangan sama bidadari, misalnya begitu. Waduh, tidak ada lagi bu, karena cemburu itu tidak ada lagi. Yang ada itu kebahagiaan. Gimana Allah menciptakan begitu? Sebagaimana Allah sanggup menciptakan alam semesta
bisa ditiru oleh manusia. Ada nggak manusia yang sangat pintar, yang jenius, bisa bikin roh? Nggak ada. Yang ada cuma robot, baterainya habis mati juga robotnya, atau error. Kenapa? Karena air konslet dia. Banyak kelemahannya. Mana tadi lagi? At-taminata asyrata yang ke-18. Tadi yang ke-17, yang ke-18. Annaha sababun bin najati yaumil qiyamah. Orang yang membaca salawat itu menjadi penyebab selamatnya pada hari kiamat. Selamat mudah kita. Selamat ya jelaslah kita mau. Hari kiamat luar biasa. Nasib kita itu antara surga dan neraka. Aduh. Harapan kita itu ya surga lah. Mana ada yang mau masuk neraka? Kita dosa itu ya. Kita berdiri antri mau beli gas. Misalnya tadi saya lewat mau kepala banyaknya orang antri beli gas. Harapan orang yang antri itu apa? Udah ada sisanya. Tapi ada yang berubah, ada yang berapa. Itu aja pikirannya. Udahan cukup. Banyak orang. Udahan dapat. Gambarkan aja itu. Itu harapan orang dapat gas. Kalau orang dulu nggak pakai gas bisa aja hidup di kampung. Tapi pakai yang kayu aja. Kayaknya sedikit ternyala sudah. Sekarang gimana cari kayu? Itu gambaran aja itu Pak. Gambaran orang tuh pengen dapat sesuatu, dapat gas supaya dia bisa masak, bisa makan. Gambaran kita di akhirat, mudahan surga. Jangan nyemplung dulu neraka. Itu aja harapan. Nah, dan ini kan dahsyat betul. Kalau udah masuk neraka ini ampunnya lagi. Sakitnya minta ampun sudah. Sehebat-hebat orang di dunia dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, kalau seandainya di akhirat nggak ada aman, dimasukkan ke dalam neraka, siapa yang nolong? Mau lobby presiden, nggak ada lobby tawar menawar tuh nggak ada, nyogok nggak ada laku duit. Ya Allah, kayak apa ya? Nggak bisa disogok malaikat itu kayak robot dia. Kalau salah sudah. Nggak ada, mau dikasih bayaran, nggak tahu duit dia. Ya Allah, betul-betul adil nanti di akhirat itu. Yang ada itu penyesalan aja lagi. Takut kita diampuni benda. Kalaupun kita punya dosa tapi diampuni oleh Allah, selesai alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkat sholawat diampuni Allah, kan tadi diampuni oleh Allah kan dosa-dosa kita, mudah-mudahan disucikan oleh Allah, mudah-mudahan. At-tasi'ata asyarata yang ke-11 yang ke-19. Anna sababun dirati sallallahu alaihi wasallam musallin alaihi. Orang yang bersalawat itu menjadi sebab Nabi menjawab salawatnya, membalas salawatnya, dibalas oleh Nabi. Dengan apa? Dengan doa. Nah, pertanyaannya, bolehkah? Bisakah Nabi mendoakan di kubur dengan orang yang terhadap orang yang masih hidup? Padahal kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau orang sudah berpindah alam itu sudah habis amalnya. Nah, ini pengecualian untuk Nabi. Pengecualian untuk Nabi, kalau orang biasa meninggal, dia tidak bisa mendoakan kepada orang yang hidup. Yang hidup bisa mendoakan kepada orang meninggal. Tapi kalau Nabi, pengecualian kata ulama. Nabi bukan saja syafaatnya ketika di akhirat, tapi ketika di alam kubur pun beliau bisa memberikan syafaat dengan doa. Orang bersolawat dibalas sama beliau, didoakan juga. Itu hebatnya sholawat. Kalau para aulia tidak bisa mendoakan, habis amalnya, jadi tidak efektif. Tapi kalau Nabi beda. Nabi itu kelebihan Nabi. Belum lagi kiamat, belum lagi di padang mahsyar. Ketika meninggal dunia pun, pindah alam pun, beliau bisa mendoakan orang yang bersolawat kepada. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Kata ulama, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat ketika masih hidup dan ketika berpindah alam, lebih-lebih di hari kiamat nanti.
nggak rugi kita baca sholawat itu dibalas sama Nabi. Cuma sayang kita nggak tahu. Nah, ada kan cerita dulu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang selalu melihat Nabi. Setiap kali bersolawat Nabi menjawab, mendengar beliau. Kalau tahiyat itu, kalau tahiyat itu kan assalamualaikum ayuhan nabi, kan ada kita baca kan terakhir tuh assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau assalamualaikum ayuhan nabi itu beliau tidak mendengar jawaban Nabi, beliau ulang salat beliau. Terus Syekh Abdul Abbas selalu setiap kali beliau bersolat ada Nabi beliau lihat, ya kaubatan langsung beliau lihat. Itu Abdul Abbas Al-Mursi, bahkan dijawab salamnya oleh Nabi kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, luar biasa. Makanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini punya murid Ibnu Atha As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam yang terkenal itu. Itu murid beliau juga alim, hebat betul ya, suci betul orangnya itu. Selalu melihat Nabi. Sholat diulang. Kalau Nabi tidak jawab salam, kayak apa coba? Kita hari-hari Nabi tidak pernah jawab, nggak ada kita ngulang-ngulang. Itu hebat sekali, luar biasa. Itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Itu contoh. Al-Muwaffiyatu 20 yang ke-10, yang ke-20, annaha sababun litadakkuri manasiyahul musalli alaihi. Yang ke-20, sholawat itu menjadi sebab orang itu bisa ingat terhadap apa yang dia lupa. Atau mungkin kita banyak lupa kali ya, banyakin sholawat, mudah-mudahan jangan jadi lupa. Al-ihda wal 20 yang ke-21, annaha sababun litibil majlis wa alla ya'uda ala ahli hasratan yaumal qiyamah. Orang yang membaca sholawat itu menjadi sebab tibil majlis, harumnya majlis, berberkah majlis kita ini. Baca sholawat, adalah orang membaca sholawat, apalagi ada yang ahli sholawat, selalu baca sholawat, maka yang lain itu karena berkahnya. Kalau orang itu habis acara kah, maulidan kah, yasinan kah, tahlilan kah, lalu bubar dan ada baca sholawat, itu terlalu berkah. Makanya pas tradisi kita itu pas mau pulangan itu, yuk sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bubar gitu kan. Nah, itu bagus. Biasanya ada 1-2 orang ya. Kalau beliau yang udah datang diem semua tuh. Karena kalau udah biasa juga kadang mungkin nggak bisa. Nggak biasa. Allahumma sholli ala sayyidina, nyaring dia kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bubar. Penutupnya Pak, penutup majlis dengan sholawat itu berkah. Bubar itu sudah kodenya sudah. Kalau ada yang baca sholawat silahkan pulang. Gitu tuh. Pas nggak ada yang baca sholawat, bukan aja. At-taniyah awal 20 yang ke-22, anna sababun linafil faqri 'ala al-musalli alaihi. Yang ke-22, orang yang membaca sholawat itu menjadi sebab dihilangkan kefakiran bagi orang yang membaca sholawat. Artinya orang itu nggak bakal miskin. Ada tuh di pesantren Al-Falah salah satu ustadz yang senang membaca Al-Falah di Banjarmasin. Cerita anak saya, ustadz itu jadi di kelas, mungkin untuk memotivasi anak-anak rajin-rajin baca sholawat. Jadi ada wali santri ketemu sama ustadz itu, ustadz saya punya tanah mau dijual sekian M, tapi dapat laku-laku, udah lama udah laku-laku. Kalau seandainya Ustaz laku, ulun bernadar ini, seandainya Ustaz doakan, kalau seandainya, jadi Ustaznya doakan habis itu, kalau seandainya laku dalam waktu cepat ini sekian M, nanti Ustaz saya kasih 1 M. Berdoalah beliau. Udah lama datang orang itu bawa 1 tas
ngasih 1 M. Kenapa ini? Laku. Kenapa? Itulah berkah salawat. Kata beliau, ini serius ini. Jadi beli rumah di Martapura, habis itu beli mobil Freed ya, Honda Freed katanya. Nah itu rezekinya tadi sangka-sangka. Nah itu contoh, itu berkat salawat. Nggak tahu jalan manakah Allah memberikan, Allah kita tidak tahu kan. Yang nggak disangka-sangka, ada kepikiran, ada aja jalannya. Allah mau memberikan hadiah, memberikan. Nah ini sini dikatakan begitu. Sababun linatil faqri 'alal musalli alaihi. Salawat itu penyebab dihilangkan kefakiran dari orang yang bersalawat. Cuma jangan juga kecewa, sudah sekian tahun butuh salawat masih miskin aja. Kayaknya guru dusta aja nih. Nah berarti imannya belum kuat. Jangan begitu, Allah Maha tahu. Yakin aja, percaya dengan Allah. Belum saatnya aja. Tapi yang penting ibadah aja, dekat aja dengan Nabi, cinta aja dengan Nabi. Mudah-mudahan nanti ada. Tapi jangan berharap duniawi. Kalau kita membaca salat pun juga dapat keberuntungan yang banyak, berupa sesuatu yang sifatnya bukan materi aja. Kesehatan itu juga rezeki, bahagia rezeki, anak yang soleh-solehah rezeki, anak yang sehat-sehat rezeki. Umpama kaya tapi anaknya keluar masuk rumah sakit, pusing kepala Pak. Duit banyak, berapapun rumah sakit minta beres, tapi pusing. Seminggu antar lagi, keluar lagi, dalam lagi antar lagi, pusing bapak mamanya. Ya Pak, nungguin anak di rumah sakit aja. Ya Allah, seandainya aku yang jadi yang sakit, nggak usah lah anak mawar. Itu kan orang tua sayang anak. Jadi macam-macam lah. Kebahagiaan itu juga rezeki. Jadi macam-macam. Banyak-banyak membaca sholawat. Mudah-mudahan ada barokahnya. Lanjutkan, banyak ini. 3 ya. Belum kan? 32. Mana tadi lagi? At-thalithah wal 'ishrun, yang ke-23, annaha tunfi 'anil 'abdi ismal bukhri idza shalla 'alaihi 'inda dzikrihi. Orang yang rajin membaca shalawat itu dianggap tidak bakhil. Tidak bakhil ketika orang itu disebut nama Nabi Muhammad, karena memang dia sudah sering membaca shalawat, otomatis dia sholawat terus. Pas ada disebut nama Nabi Muhammad, dia sholawat. Andai pun dia tidak membaca sholawat karena memang sudah amalnya sholawat, dia tetap tidak dianggap sebagai orang yang bakhil, karena memang sudah menyatu sholawat untuk dirinya. Ini banyak, dengan habis waktunya ya. Mudah-mudahan dilanjutkan nanti, masih banyak sampai tadi masalah bakhil ya. Tidak dikatakan orang itu orang yang bakhil kepada Nabi. Nanti yang ke-24 mudah-mudahan ingat, yang ke-24. Mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan menjadikan kita termotivasi untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kapanpun, dimanapun, sebanyak-banyaknya. Jangan dikatakan itu bid'ah kalau udah banyak-banyak baca sholawat. Malah dalilnya Nabi menyuruh membaca sholawat sekian ribu. Nah, ada baca sholawat yang pendek-pendek aja lah. Sholawat Jibril, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. 5.000 lah paling dasar dalam hari. Tapi bisa. 5.000 sholawat Muhammad itu kan pendek. 5.000 sehari, 10.000 bisa. Bisa asal mau. Kalau 10 kali aja, kalau memang tidak mau tidak bakal bisa. Biar 10 kali. Tapi kalau tidak mau, tapi kalau mau bisa. Mudah-mudahan ada barokahnya dan kita mendapat hidayah bimbingan dari Allah untuk rajin-rajin membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu